Baik, sebelum kami mulai sesi konseling kami, Bu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu untuk mendampingi kami dalam melakukan sesi konseling ini. Baik, jika kamu sudah siap untuk menceritakan masalah kamu atau beban-beban yang ada dalam pikiran kamu, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu dan saya jelaskan di sini tentang masalah keluarga saya, terutama tentang anak saya. Ya, kalau dibilang sudah 10 tahun sudah pisah rumah dengan anak. Nah, di sini saya menceritakan masalah tentang anak, yaitu saya dijauhkan dari anak saya oleh bapaknya. Larangan-larangan yang tidak boleh melihat, memberi pemberian berupa barang makanan. Selalu dia bilang anak saya tidak mau makan, tapi kenyataan itu semua mereka menerimanya dengan baik. Jadi dari ceritamu ini, suamimu yang melarang kamu untuk bertemu dengan anakmu. Ya. Dia sering mengatakan bahwa anak kalian tidak mau menerima barang itu, padahal sebenarnya anak kalian mau menerimanya. Ya. Dari larangan suami kamu itu, bagaimana perasaan kamu atau apa yang selalu kamu rasakan semenjak suami kamu melarangmu untuk bertemu atau memberikan sesuatu kepada anak kamu? Rasa sedih, kecewa, terutama dari keluarga, dari mertua saya, karena dia tidak pernah menasihati anaknya. Apalagi yang tentang melarang saya melihat anak saya. Kalau dibilang cuma melihat, ya tidak masalah, tapi ini tidak boleh melihat, tidak boleh menerima sedikit pun barang dari saya, bantuan dari saya. Padahal saya tidak pernah menerima sedikit pun tentang itu. Tapi semenjak suami kamu melarang, apakah kamu tidak pergi lagi menemui anak kamu, atau kamu tetap berusaha agar bisa bertemu dengan mereka? Saya tetap berusaha ketemu dengan mereka, meskipun mereka saya juga kayak sudah tidak respect ke saya, ipar saya. Tapi bagi saya tetap melihat anak saya meskipun mereka melarang saya. Jadi dari larangan suami itu, apakah kamu tidak pernah untuk mencoba untuk bicara baik-baik kepadanya, untuk tidak menjauhkan kamu dari anak kalian? Sudah beberapa kali saya mencoba, tapi ya yang saya dapat cuma cacian, tuduhan yang tidak benar kepada saya. Ya, saya mengerti, pasti berada di posisi kamu itu ketika dilarang untuk bertemu dengan anak, pasti itu akan sangat sakit sekali, kita akan kecewa. Tapi mungkin kamu bisa mencoba perlahan-lahan untuk menemui suami kamu dan bicara baik-baik, karena bagaimanapun seorang anak dan ibu itu tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau dibilang mau bicara baik-baik, ya ada, tapi tidak bisa, karena dia sudah membentak saya, mencaci maki saya, bahkan menyebut saya binatang. Jadi untuk apa mau bicara baik-baik lagi? Jadi tadi kamu mengatakan bahwa dari ipar kamu dan dari orang tua suami kamu, mereka juga sepertinya melarang kamu untuk menemui anak kamu. Ya, karena mereka membela anaknya dan adiknya. Tapi yang namanya keluarga, ya pasti kita membela keluarga kita. Tapi ya, itu dari mereka masing-masing. Lalu kalau boleh tahu, bagaimana respon anak-anak kamu ketika kamu menemui mereka? Apakah mereka
seperti tidak mau atau justru mereka ingin sekali bertemu denganmu? Kalau dibilang ingin bertemu, aku bawa juga mereka mau. Tapi karena tertekan dari bapaknya mengancam mereka bilang, kalau kau ketemu mamamu, saya potong kakimu. Kalau kau ketemu mamamu, saya buang kamu. Jadi ya saya cuma bilang ya sabar. Nanti ada waktunya kita ketemu, nanti ada waktunya saya bawa kalian. Ya, menurut saya mungkin meskipun suami kamu ataupun keluarga dari suami kamu melarang kamu atau tidak mengizinkanmu untuk bertemu anak kamu, kamu harus tetap bisa untuk perlahan-lahan menemui mereka meskipun kamu dilarang. Ya bagaimanapun, biarpun mereka bilang jangan ketemu, tetap saya nekat. Ya, kalau mereka melarang ya pengadilan, jalur hukum saya tuh. Jadi kamu tetap bersikeras untuk mau mengambil anak kamu, atau apakah kalian tidak mau untuk bicara baik-baik dan bisa bersama kembali? Kalau dibilang mau kembali atau rujuk mungkin tidak bisa. Tapi kalau tentang soal anak bicara bagus-bagus ya saya bisa. Kalau dari pihak dari sana yang tidak mau, ya mau tidak mau ya jalur hukum. Pengadilan nanti yang menentukan siapa yang menjadi hak asuh anak. Ya, jadi meskipun mereka melarang kamu, apakah mungkin kamu bisa mencoba untuk bicara baik-baik kepada ayahnya, bilang kalau memang kamu tidak mau saya membawa anak kalian itu, mungkin setidaknya izinkan saya untuk menemui mereka dan memberikan mereka barang-barang atau makanan. Ya kalau dibilang itu sudah sering kali saya bilang gimana, tapi dibilang kamu sudah buang anak kamu sudah mentelantarkan anak kamu, mereka juga sudah menganggap kamu mati. Ya, jadi mau gimana lagi? Tapi dari semua itu, apakah kamu pernah bertanya kepada anak-anak kamu bahwa bilang apakah kalian benar-benar tidak ingin pergi dengan saya atau bagaimana? Saya sudah tanyakan, mereka bilang semua sama bapak aja. Saya bapak bilang kamu ikut sama mama. Saya bilang nama mereka bapakku. Saya bilang bapakku yang mau ikut sama mamamu. Nanti tentang kalau ada di suami barunya. Ya semacamnya begitulah. Sudah diancam berbagai macam cara yang bilang. Jadi menurut saya dari masalah ini sepertinya suamimu yang memang tidak ingin kalau kamu menemui anakmu itu. Iya. Tapi meskipun begitu, kamu perlahan-lahan saja mencoba mulai sekarang untuk tetap mau menemui anak-anakmu dan mencoba untuk bicara baik-baik dengan suami kamu. Kalau kita bicara baik-baik ya saya berusaha juga bicara baik-baik dengan keluarganya, meskipun mereka sudah tidak respect sama saya, tetap saya melihat anak saya bagaimanapun. Ya, itu sudah merupakan langkah yang baik untuk permasalahan yang kamu alami saat ini. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan atau bagaimana? Ya cukup sekian dari saya. Ya baik, kalau gitu terima kasih karena sudah mau menceritakan beberapa masalah yang kamu pendam selama ini. Oke. Iya. Jadi bagus sih, tapi ada yang perlu ditambahkan ya sebagai konselor. Ya, ada yang harus ditambahkan. Bagus karena tidak ada unsur menghakimi. Biasanya konselor itu biasanya seolah-olah menghakimi. Ya, bagus tidak ada. Tapi ada yang perlu ditambahkan ya.
yang dapat masalah ini, harusnya konselor itu tanyakan, sampaikan bahwa tidak mungkin suami mau berlaku seperti itu kalau tidak ada kekurangan kita toh. Jadi harus diarahkan bahwa apapun persoalan itu, mari lihat diri sendiri. Ada kesalahan, tidak mungkin suami begitu kalau tidak ada kesalahan kita. Artinya kita arahkan bahwa sebagai manusia biasa pasti kita punya kesalahan. Mungkin ada kesalahan sehingga suami bersikap seperti itu sudah pasti kan? Iya, itu sudah pasti. Jadi tuntunlah supaya berusaha minta maaf. Itu minta maaf kepada suami ya, minta maaf kepada suami dan sampaikan bahwa apa yang sudah berlalu, yang saya lakukan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, saya berjanji untuk meninggalkan. Mungkin dengan cara itu suaminya bisa rela untuk menerima istrinya kembali, oke? Karena pokok permasalahan di sini bukan anak jadi korban, tapi masalah orang tua itu saja. Iya. Oke. Terima kasih Bu karena telah mendampingi kami dan telah memberikan masukan dan arahan. Ya. Nah, sedikit satu lagi. Kalau sudah konseling begini, konselor harus berdoa ya, doakan. Ingat itu ya. Iya.